Pix pros cara que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas viciadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mister Bagus. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang fitur lanjutan aplikasi perkantoran. Di dalamnya kita akan membahas table of contact dan mail merger. Tidak berpanjang lebar, mari kita buka materinya. Oke, bab 2C, fitur lanjutan aplikasi perkantoran. Di mana materi ini akan membahas dua fitur lanjutan pada Microsoft Word yang sering digunakan untuk membuat dokumen profesional, yaitu Table of Content atau yang biasa disebut dengan daftar isi, dan Mail Maker atau Mail Merge. Biasanya digunakan untuk percetakan atau pencetakan surat massal, jadi surat-surat yang banyak menggunakan Mail Merge. Terus bab 1 pembahasan. Latar belakang, Microsoft Word menyediakan fitur lanjutan untuk membantu pengguna dalam membuat dokumen yang rapi, efisien, dan profesional. Jadi teman-teman, anak-anak semua ini nanti diajari gimana caranya membuat dokumen yang rapi, efisien, dan profesional. Yang dikutip dalam buku ini atau dalam makalah ini. Terus tujuan pembelajarannya untuk apa? Yang pertama adalah atau satu, peserta didik mampu membuat daftar isi otomatis dan surat massal menggunakan mail merge di Microsoft Word. Jadi teman-teman nanti atau anak-anak semua nanti harus bisa menggunakan mail merge di Microsoft Word. Lanjut pada table of contact. Pengertian table of contact adalah atau disebut dengan TOC adalah fitur pada Microsoft Word yang digunakan untuk membuat daftar isi secara online atau secara otomatis berdasarkan penggunaan gaya heading. Jadi dalam kesempatan ini kita tidak perlu nih membuat daftar isi dengan secara manual, secara titik-titik, terus berapa tadi halamannya, satu, terus ke bawah lagi berapa tadi halamannya. Jadi tidak perlu seperti itu, tapi melainkan kita secara otomatis langsung langsung tempel menempel saja. Jadi tidak perlu kalian mencari halaman berapa ini, 1, 2, 3 dan seperti itu, tidak perlu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah gunakan format heading 1, heading 2 dan heading 3 untuk setiap judul dan subjudul. Klik tab reference atau klik tab references, terus setelah itu table of contact. Pilih gaya daftar yang isi yang diinginkan. Untuk memperbarui daftar isi, klik kanan update plan, update enter dan tabel. Tidak perlu panjang lebar, mari kita lanjutkan ke materinya. Oke, sudah tampak, kita lanjut ke materi. Pada kesempatan kali ini untuk bahan ajarnya sudah saya siapkan dalam kelas Mitra Bagus. Jadi teman-teman semuanya, anak-anak di sini, anak-anak online semuanya ini, nanti silakan buka di kelas Mitra Bagus. Jadi kalian buka Google, setelah itu kalian klik Cites titik google.com garis miring view kelas digital Mister Bagus. Setelah itu di enter, akan muncul data seperti ini atau web ini. Setelah itu kita buka di bagian mata pelajaran pojok kanan, ada kelas informatika, kita klik. Kita tunggu sebentar. Setelah kalian klik mata pelajaran informatika, akan muncul
halaman baru, yaitu materi-materi yang ada di kelas Mister Bagus. Setelah itu kalian cari paling bawah, cari template atau template praktek. Silakan diklik bagian anak panah ini. Nah, dia akan membuka ke drive. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu. Downloadnya di mana? Kalian bisa pergi ke file, download, atau kalian cari anak panah yang ke bawah. Nah, tulisan download ini. Silahkan di-download. Nah, kita simpan, kita carikan tempat di mana. Terserah kalian, tempat di mana saja. Yang penting kalian tahu posisinya di mana. Oke. Karena saya sudah menyimpan, nah, dia akan muncul di bagian unduhan. Gimana cara membukanya? Kalian langsung klik saja. Nah, otomatis dia akan membuka halaman tersebut. Oke, template ini adalah template natural atau masih polosan. Semuanya masih menggunakan template biasa atau belum rapi intinya. Nah, tugasnya adalah di sini teman-teman harus merapikan, atau anak-anak online ini harus merapikan ke buku atau makalah laporan ini menjadi hasil yang terbaik. Oke, contoh. Jadi anak-anak semua di sini harus mengikuti prakteknya dari awal hingga akhir biar tahu. Tapi untuk kreasinya sendiri silahkan kalian buat semenarik mungkin, sebagus mungkin sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Gitu. Yang pertama kita akan ubah nih, semua font ini tidak Calibri melainkan itu nanti Times New Roman. Gimana caranya? Agar semuanya terseleksi, teman-teman anak-anak online di sini harus kalian klik Ctrl A untuk blok semuanya. Terus kalian bagian ke home. Setelah home kalian pilih di font. Kalian klik Times. Nah, Times New Roman. Setelah itu fontnya kalian buat 12. Enter. Nah, akan terseleksi seperti ini. Nah, kelihatan udah rapi, tapi belum rapi, terlalu rapi banget. Selanjutnya, kalian harus isikan terlebih dahulu identitas kalian. Jadi, isinya identitas sesuai dengan diri kalian ya. Terus, kelas isi sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Isikan data kalian sendiri-sendiri. Sekolahnya, terus mata pelajarannya, guru pembimbingnya, tanggal prakteknya sesuaikan dengan tanggal ini karena di sini saya adalah tanggal 21 jam 9 malam. Jadi saya buat tanggal 21 Oktober 2020. Jika data ini sudah selesai semuanya, selanjutnya kita akan buat ini menjadi lebih rapi, menarik. Tapi sebelum menarik, kita harus siapkan, kita menerapkan untuk tadi table of contact. Tidak lupa dengan itu, kita harus mencarikan satu tempat dulu di mana tabel itu nanti berada. Jadi langkah selanjutnya, kalian semua harus klik bagian yang kosong. Setelah itu kalian pergi ke layout, pilih ke brick, lanjutnya ke pack. Fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya untuk membuka halaman baru. Ya, jadi ini kosong ya, kosong. Nah, akan pindah ke bawah ini. Dan nanti rencananya adalah tabelnya kita taruh di sini. Gimana caranya? Lagi satu kali lagi untuk break lagi.
Jadi ada satu halaman kosong yang digunakan untuk nanti mengisi tabelnya di sini. Itu fungsinya. Nah, terus selanjutnya kita akan pergi ke halaman paling pertama. Kita akan buat ini menjadi judul. Nah, judul yang rapi adalah judul yang kelihatan oleh tampilan pertama. Jadi ini adalah covernya. Langkah pertama, kalian blok ini dulu, tahan klik kiri sampai ke tulisan informatika, terus pilih bagian ini, center. Setelah itu kita besarkan kira-kira 18 lah, terus kita blok. Nah, akan lebih menarik. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan tadi tabel otomatis di sini. Caranya gimana? Langkah pertama kalian harus buat ini heading per heading dulu, atau judul, subjudul berikutnya. Jadi kalian harus blok ini dulu. Setelah itu kalian pilih heading 1 di bagian menu home, terus heading 1. Pak, warnanya berubah. Jangan khawatir, itu hanya tampilan saja, nanti kita rubah. Nah, karena berwarna biru, harusnya warna hitam, kita ubah ke bagian ini, font color. Kita pilih font color, terus di warna hitam. Nah, kira-kira kalau judulnya itu harus agak besar, di atas font 12. Kalian tinggal tambah aja ini, terus 14 misal. Nah, terus Pak, ini jaraknya terlalu dekat. Kalian silakan mencari jarak jangan terlalu dekat, pilih di bagian line and paragraph spacing. Kalian pilih 1,5. Dia agak turun. Selanjutnya kita masuk ke sub yang kedua nih. Ada judul praktek. Kita buat judul prakteknya ke heading 1. Sama kayak tadi, kita rubah fontnya ke warna hitam. Terus kita buat ukurannya 14. Terus kita masuk ke ini, kita buat heading kedua. Buat heading kedua dengan fontnya, biarkan begitu saja, biar bagusnya seperti itu. Terus yang selanjutnya tujuan ini kita buat heading 1 karena dia judulnya. Terus kita masuk ke fontnya, dibesarkan, ukuran warnanya harus hitam. Selanjutnya ini kita buat heading 2. Setelah itu ukurannya 12. Terus kita buat sub. Nah, ini numbering atau number library yang digunakan untuk penomoran dan paragraf. Jadi biar ada listnya ke bawah. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Sama, kita blok dasar teorinya, kita pilih heading 1. Heading 1 warna biru kita ubah ke warna hitam. Setelah itu kita masuk ke ini, masuk ke heading 2. Terus kita buat ini supaya hampir sama dengan ya yang tujuan. Terus yang alat bahan sama, kita buat heading 1. Perangkatan alat ini dibuat heading 2. Langkah-langkah ini heading 1. Oke. Nah, ini belum selesai kan? Tapi kita buat dulu tabelnya di sini. Kita terapkan nih tabelnya di sini. Nah, caranya gimana? Kita klik dulu yang tadi halaman kedua. Ini halaman 2 ya. Kita klik halaman 2, terus pilih reference atau reference. Terus ketik table of contact, berada di pojok kiri. Jadi menu reference terus ada di pojok kiri. Nah, kita klik dulu satu kali, dia akan muncul nih. Kira-kira kita mau pakai tema mana? Nah, ada auto table 1, automatic table 2, atau manual table. Kita pilih yang 1 coba. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, udah kelihatan nih, udah ada gambaran ya.
tentang apa namanya pembuatan daftar isi. Nah, Pak, bawahnya belum rapi. Kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu yang bagian ini. Langkah kerja. Langkah kerja kan kita belum buat heading 1. Nah, alat bahan-bahan. Bukan alat dan bahan. Tapi hasil ini table of contact-nya belum kita buat heading 2. Kita buat heading 2 ukurannya 12. Selanjutnya, nah ini kita buat heading 3. Buat heading 2 sama heading 3 sama buat list lagi. Ini dibuat heading 1, warnanya hitam, semua dibuat. Nah, ini aja dibuat heading 2 biar terlihatan bagus. Sini dibuatkan heading 1. Nah, terus di sini kan belum berubah nih. Nah, caranya adalah diklik terus kita pilih update table. Update pack number only. Oke. Nah, di sini akan berubah. Akan berubah seperti ini. Nah, di update, kalian pilih update entry tablet. Oke lah, dia akan merubah seperti ini. Oke, untuk penerapan tabel sudah selesai. Jadi kita lihat kita sudah punya daftar isi, sudah punya apa namanya ini, sudah punya laporan-laporan yang terbaik. Tinggal kita save saja. Save-nya gimana? Tombol ini kita Ctrl S, kita klik 1 kali, atau kita bisa pakai save as, pilih file, save as, supaya apa? Supaya tidak hilang posisi formatnya. Tinggal kita beri nama aja, template tugas, save, enter. Nah, otomatis yang membedakan nama posisi judul ini di atas, dia akan berubah nama kita. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini, semoga ilmu bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mengikuti, dan tutorialnya bila kurang jelas dipertanyakan di pertemuan depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.